Tanpa gas dari Rusia, ekonomi dan Eropa bisa terguncang hingga kedinginan. Tanpa gas dari Rusia, ekonomi dan Eropa bisa terguncang hingga kedinginan. Rusia makin serius menata serangan baliknya ke negara-negara Eropa. Negara pimpinan Presiden Vladimir Putin itu digempur berbagai sanksi ekonomi dari negara-negara Eropa setelah melakukan invasi ke Ukraina. Kini Putin siap menyerang balik dengan menghentikan pasokan gasnya ke Eropa. Diketahui selama ini negara Eropa menggantungkan pasokan energinya dari gas yang diimpor Rusia. Dalam laporan penelitian lembaga think tank Bruegel, negara-negara Eropa harus mempersiapkan diri jika Rusia benar-benar menghentikan aliran gasnya. Sederet dampak buruk membayangi negara Eropa bila benar-benar kehilangan pasokan gas dari Rusia, mulai dari macetnya kegiatan ekonomi hingga orang-orang yang akan kedinginan. Uni Eropa akan menanggung biaya lebih besar untuk mendapatkan gas dan ada potensi hancurnya kegiatan ekonomi, pasokan listrik yang terganggu, dan orang-orang kedinginan, kata peneliti Bruegel dikutip dari CNN. Gas banyak digunakan untuk bahan bakar berbagai kebutuhan, mulai dari industri sampai ke yang paling sederhana, menyalakan penghangat ruangan di rumah-rumah. Sekedar informasi, saat ini 40% pasokan gas alam Eropa berasal dari Rusia. Aliran gas mengalir ke berbagai negara mulai dari Jerman, Austria, Hungaria, Slovenia, Slovakia sampai Polandia. Jika pengiriman gas dari Rusia terhenti, maka Eropa akan kehilangan sekitar 10% sampai 15% pasokannya, bahkan lebih. Eropa juga mungkin akan terpaksa untuk menggunakan bahan bakar alternatif seperti batu bara dan pembangkit nuklir. Penggunaan batu bara tersebut memiliki konsekuensi besar untuk iklim di dunia. Apalagi Eropa sendiri menjadi pelopor untuk meninggalkan energi tidak ramah di lingkungan tersebut. Pemerintah Rusia menegaskan pembeli gas dari negara lain harus menyetorkan euro atau dolar Amerika Serikat ke rekening di bank swasta Rusia, Gazprombank. Dari situ euro atau dolar Amerika Serikat akan dikonversi menjadi rubel, barulah transaksi gas bisa dilakukan. Memang tujuan pemerintah Rusia mengeluarkan aturan pembayaran menggunakan rubel adalah untuk membantu melindungi ekonomi Rusia dari dampak sanksi sementara yang diberlakukan oleh negara Eropa. Sejauh ini ancaman Rusia memang tidak kaleng-kaleng. Beberapa negara sudah mengalami penyetopan pasukan gas karena enggan membayar dengan rubel, mulai dari Finlandia, Polandia hingga Bulgaria. Erdogan akan blokir permohonan anggota NATO Finlandia dan Swedia. Turki memblokir langkah prosedural untuk mempercepat permohonan Finlandia dan Swedia untuk bergabung dengan NATO, menyajikan daftar kekhawatiran kepada sekutunya. Turki meminta waktu untuk menyelesaikan masalahnya dengan kedua negara Nordik itu dan menegaskan kembali keprihatinannya tentang dukungan mereka untuk kelompok Kurdi serta pembatasan penjualan senjata terhadap Turki. Kami adalah salah satu negara yang paling banyak memberikan dukungan untuk kegiatan aliansi, tetapi ini tidak berarti bahwa kami tanpa ragu akan mengatakan ya untuk setiap proposal yang diajukan kepada kami, kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kepada anggota partainya. Ekspansi NATO sangat berarti bagi kami sebanding dengan rasa hormat yang ditunjukkan pada kepekaan kami, imbuhnya. Erdogan mengisyaratkan keengganannya untuk menerima Finlandia dan Swedia ke dalam aliansi militer pekan lalu, setelah keduanya dengan jelas memberikan sinyal untuk bergabung. Banyak diplomat percaya Turki pada akhirnya akan menerimanya. Turki sendiri belum secara
secara terbuka berkomitmen untuk memblokir aksesi kedua negara Nordik ke aliansi. Tapi dengan memblokir pemungutan suara prosedural untuk melanjutkan aplikasi mereka, Ankara memperlambat prosesnya. Erdogan mengecam kedua negara atas pembatasan penjualan senjata pada 2019 sebagai respon atas serangan Ankara terhadap pejuang Kurdi di Suriah. Dia juga menyoroti dukungan kedua negara itu terhadap kelompok-kelompok Kurdi yang dianggap sebagai organisasi teroris. Pejabat Swedia telah menolak kritik itu sebagai tuduhan palsu, mengklaim negaranya memiliki agenda anti-teroris yang kuat. Perwakilan dari Swedia dan Finlandia telah berusaha untuk meredakan kekhawatiran Turki atas permohonan mereka, tetapi sejauh ini upaya tersebut tampaknya tidak berhasil. Turki menginginkan kedua negara mencabut pembatasan senjata, mengekstradisi 33 orang yang dituduh Ankara mengobarkan upaya kudeta 2016 dan berhenti mendukung kelompok Kurdi tertentu. Finlandia mengumumkan akan mendaftarkan untuk bergabung dengan NATO Kamis lalu. Swedia mengumumkan niatnya pada Senin. Kedua negara Nordik itu kemudian mengajukan aplikasi permohonan mereka untuk bergabung dengan NATO pada hari Rabu. Menurut Sekretaris Jenderal Jens Stoltenberg yang mengatakan dia dengan hangat menyambut permintaan tersebut. Kedua negara selama ini telah menahan diri mengejar keanggotaan dalam aliansi militer yang kuat, tetapi invasi berdarah Rusia Ukraina tampaknya telah mengubah perhitungan. Keanggotaan membutuhkan kesepakatan bulat di antara anggota NATO yang memberi Turki pengarah yang cukup. Turki telah berselisih dengan anggota NATO lainnya atas dukungan Barat terhadap pejuang Kurdi di beberapa bagian Timur Tengah dalam beberapa tahun terakhir dan telah menyatakan penyesalannya telah mengizinkan tetangganya Yunani masuk ke dalam aliansi pada 1980-an.